Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Siapa itu? Para pembudidaya bersemangat saat kedatangan Sueke dan Budfest. Semua orang berdiri sekaligus. Beberapa bahkan mengambil senjata mereka dan mengarahkannya ke Suke dengan marah dan gugup. Suke tersenyum. Saya Zongkui dari fraksi surga yang meledak. Saya datang setelah menerima pesanan. Saya ditugaskan untuk membersihkan penipu dari fraksi surga yang meledak. Petik 2. Fraksi surga yang meledak. Para pembudidaya tertegun oleh kata-katanya. Kemudian seseorang berteriak, "Kalian lagi! Anda menipu kami dan menipu kami atas nama fraksi surga yang meledak. Apa yang Anda lakukan sekarang? Anda menjebak kami. Apa kau berniat membunuh kami semua?" Bang! Dengan bunyi gedebuk, beberapa kantong sampah besar jatuh dari bingkisan sistem ke lantai. Lebih dari selusin mayat keluar dari tas. Para pembudidaya tercengang begitu mereka melihat mayat-mayat itu. Kemudian, kerumunan bergerak. Titik. Itu kepala pelayan dari penginapan fraksi surga yang meledak. Ya Tuhan, ini dia. Sial, dialah yang membunuh istri dan anakku. Dan itu adalah pustakawan dari perpustakaan fraksi surga yang meledak. Dia biasa melakukan apapun yang ingin dia lakukan di kota kekaisaran. Dia hanya melunakkannya setelah Nyonya Ya diperingatkan. Tuhanku, setiap orang yang menindas yang lemah dan melakukan kejahatan atas nama fraksi surga yang meledak, mereka semua ada di sini. Semua orang menoleh ke arah Suke sekaligus, mata mereka bersemangat dan gelisah. Kamu adalah penguasa dari fraksi surga yang meledak? Suke tersenyum dan mengangguk. Betul sekali, kita semua akan segera tiba di kota kekaisaran. Budfest melangkah keluar dan berkata dengan bangga, lihatlah wakil pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak, kalian semua. Tamparan. Suke menutupi mulut Budfest sebelum dia bisa menyelesaikannya. Namun, semua orang hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka dengan cepat dipenuhi dengan euforia. Itu adalah fraksi surga yang meledak yang sebenarnya. Saya ingat anjing ini, itu hewan peliharaan Suke? Mereka akhirnya muncul. 5 tahun, sudah 5 tahun penuh. Banyak yang hampir menangis karena gelisah. Suke bingung dengan reaksi mereka. Rekan kultivator, bukankah kalian bereaksi berlebihan? Dari apa yang saya mengerti, kalian juga bersalah menyamar sebagai pengikut fraksi surga yang meledak? Tidak, kami tidak pernah berpose sebagai pengikut fraksi surga yang meledak. Kerumunan tiba-tiba tegang. Kami selalu percaya bahwa fraksi surga yang meledak adalah simbol keadilan. Meskipun setiap anggota sombong, cabul, dan hina, mereka tetap berada di pihak keadilan. Itu sebabnya kami selalu berusaha meyakinkan orang-orang bahwa pemerkosa dan penindas itu adalah penipu dari fraksi surga yang meledak. Namun, kami tertangkap basah oleh perlawanan keras. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk bersatu untuk menangkis semua musuh kami. Apa yang kamu katakan? Setiap orang dari fraksi surga yang meledak tidak bersalah, baik hati, dan berhati murni. Kapan kita pernah menjadi sombong, cabul, atau hina? Orang luar hanya salah paham dengan kita. Namun, kalian telah melakukannya dengan baik untuk mempertahankan keadilan dari fraksi surga yang meledak. Kalian semua telah berkorban besar untuk menegakkan keadilan kami. Para pembudidaya dengan cepat menghentikannya. Tolong jangan katakan itu, rekan kultivator Zongkui. Hanya saja kita tidak tahan dengan bajingan yang menyebabkan masalah sambil menyamar sebagai fraksi surga yang meledak. Petik 2. Sangat bagus. Sebagai pertanda keadilan dari fraksi surga yang meledak, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, kalian sekarang adalah orang-orang hebat dari fraksi surga yang meledak. Katakan padaku, siapa orang yang menyakitimu? Saya, Zongkui, akan meminta ganti rugi atas nama Anda. Semua orang hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Jadi kita sekarang menjadi bagian dari fraksi surga yang meledak, begitu saja? Akhirnya kita menjadi bagian dari fraksi surga yang meledak. 5 tahun, kami telah menunggu selama 5 tahun penuh, untuk berpikir bahwa impian saya akan menjadi kenyataan. Pengorbanan yang kami lakukan selama 5 tahun ini sangat berharga.
Ya, saya keluar dari penjara dari bangsa logam untuk mewujudkan impian saya untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak. Bagaimana Anda bisa membandingkan? Saya telah kehilangan istri dan putra saya, demi menegakkan keadilan dari fraksi surga yang meledak. HMPH, hal-hal yang baru saja kalian katakan tidak penting. Bergabung dengan fraksi surga yang meledak telah menjadi impianku sejak aku masih kecil. Banyak dari mereka mulai berbicara lebih keras dan lebih keras, satu sama lain, mencatat kesulitan dan saat-saat melelahkan yang mereka derita selama ini. Semakin mereka menyombongkan diri, semakin tidak tahu malu mereka jadinya. Alasan untuk perilaku ini hanyalah karena satu kalimat dari Suke, yang membantu mereka menemukan tempat untuk dimiliki, fraksi surga yang meledak. Tuan-tuan, karena kalian sekarang menjadi bagian dari fraksi surga yang meledak, slogan-slogan ini, gumam Suke sambil menunjuk ke slogan-slogan yang berserakan di seluruh pegunungan. Geng kultivator segera meyakinkannya, rekan kultivator Zongkui, jangan khawatir. Kami akan menanam slogan-slogan ini di seluruh dunia. Ya itu betul, kami akan menanamnya kemanapun kami pergi. Segera, seluruh dunia akan mengetahui nama kita. Itu akan menjadi mimpi baru kita. Li Bai dari fraksi surga yang meledak pernah berkata bahwa seorang pria tidak berbeda dengan ikan asin jika dia tidak memiliki mimpi. Itulah mengapa mimpi ini akan menjadi ambisi baruku mulai sekarang. Para pembudidaya mengoceh dengan penuh semangat, nada mereka ditentukan dan kukuh. Kata-kata mereka menggerakkan Suke. Ini semua bakat. Dia harus menyerap mereka ke dalam faksi. Dia langsung mengangguk. Memang, dengan potensi Anda dengan cepat memahami niat saya dan bahkan dapat mengembangkan gagasan itu. Kalian semua pasti berbakat yang dilahirkan untuk berada di fraksi surga yang meledak. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan menjadi departemen pemasaran dari fraksi surga yang meledak. Ingat, saat Anda menanam slogan, lakukan dengan cekatan dan di pos yang ramah. Anda harus menunjukkan betapa sombong, cabul, atau tercela, tidak, kenaifan, kebaikan hati, dan kelucuan kami yang hidup. Ya, kelompok itu menjawab sekaligus. Suke dengan murah hati mengeluarkan setumpuk pil obat dan dengan paksa menyembuhkan yang terluka, membantu para pembudidaya yang terluka pulih dengan cepat. Kemudian, seluruh geng mengikutinya dan Budfest saat mereka terus maju ke wilayah lain. Wilayah ketiga di peta mirip dengan yang pertama. Itu terdiri dari manor yang berbeda dan terlihat cukup kaya. Namun, wilayah ini memiliki keamanan yang lebih kuat. Sebelum Suke dan anak buahnya bisa mendekat, para penjaga sudah menemukan mereka. Membekukan. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke cabang fraksi surga yang meledak? Dengan teriakan, selusin penjaga keluar dari segala arah. Mereka mengabaikan Suke dan menatap kelompok di belakangnya. Mereka mencibir begitu mereka melihat siapa mereka. Ini keinginan baik untuk tidak berguna dengan kematian lagi. Sepertinya pelajaran kemarin kurang keras. Saya melihat bahwa Anda datang untuk putaran kedua. Untuk berani menyinggung kami, fraksi surga yang meledak. Satu-satunya penderitaanmu adalah mati. Para penjaga tertawa dingin. Saat manor itu terang benderang, banyak orang keluar untuk melihat keributan itu. Sekelompok orang yang padat segera mengepung Suke dan para pengikutnya. Yo, kamu punya banyak grup. Suke mendengus dengan jelas. Namun, para pembudidaya di belakangnya mulai ragu. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di wilayah ini. Selain itu, mereka berada dalam posisi yang sangat baik untuk memanggil cadangan dengan cepat dan efisien. Ini akan menjadi pertempuran sengit. Rekan kultivator Zongkui, mengapa kita tidak mundur untuk saat ini? Tidak akan ada jalan keluar bagi mereka begitu penguasa lain dari faksi tiba. Seseorang membisikkan saran kepada Suke. Suke langsung mengerutkan kening dan menoleh ke orang itu. Itu bukan pola pikir yang benar. Sebagai anggota fraksi surga yang meledak, akan lebih baik jika Anda tidak takut akan masalah apapun. Jika orang tahu bahwa Anda ditakuti oleh sekelompok kecil orang ini, Anda akan menjadi bahan tertawaan. Mulut semua orang berkedut mendengar kata-katanya. Sekelompok kecil orang? Sialgan, total kekuatan kita kurang dari 100, sedangkan lawan kita berjumlah ribuan. Bagaimana itu, sekelompok kecil orang? Hal baiknya adalah tidak ada yang lari setelah dia menyelesaikan pidatonya. Sebagai kultivator yang telah bertarung dengan penipu ini berkali-kali sampai sekarang,
mereka jelas bukan pengecut. Namun, orang-orang di luar manor memandang dengan santai dengan senyum kejam di wajah mereka. Suke berbalik, santai dan acuh tak acuh. Dia memandang para pembudidaya dan berkata, "Ingat, moto dari fraksi surga yang meledak adalah jangan terpengaruh oleh hidup dan mati. Jika mereka mengatakan tidak, hajar mereka sampai mereka mengatakan ya." Saat kata-katanya jatuh ke kerumunan, dia mencabut rantai baja di tangannya. Ledakan. Semburan api dingin yang kuat menyulut seluruh rantai dan menyapu ke depan. Kali ini, Suke tidak menekan kekuatannya. Dia mengeksekusi gerakan ini dengan kehebatan penuh dari seorang kultivator tahap pelatihan Void. Ledakan. Dalam sekejap, api putih suram pada rantai baja turun seperti bulan raksasa. Itu menelan beberapa ribu pembudidaya di luar manor. Hanya sepersekian detik yang diperlukan. Sebelum mereka dapat bereaksi, beberapa ribu pembudidaya dibekukan menjadi pilar es manusia. Kemudian, rantai baja itu jatuh dengan kekuatan yang tak terbayangkan, menghancurkan semua pilar es manusia menjadi berkeping-keping, terbawa angin. Itu hanya satu gerakan. Itu hanya satu sepersekian detik. Dari beberapa ribu di luar manor, tidak ada satu jiwa pun yang selamat dari serangan Suke. Sekelompok pembudidaya di belakang Suke berdiri terpaku di tanah, mata tertegun dan mulut ternganga. Pada saat yang sama, Suke telah mengumpulkan rantai bajanya dan berkata dengan tenang, "Wilayah selanjutnya." TSSS. Kerumunan akhirnya keluar dari kebingungan mereka dan menarik napas dengan tajam, hati mereka ketakutan. Mereka mengharapkan tidak kurang dari penguasa fraksi surga yang meledak. Kehebatan ini, ketenangan ini, dia tak tertandingi. Rekan kultivator Zongkui, wilayah berikutnya telah. Tiba-tiba, seseorang berbicara, terdengar seperti dia mengingat sesuatu. Namun, Suke memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Ingat 2 poin. Ketika kita, fraksi surga yang meledak, bertarung, kita tidak perlu tahu berapa banyak yang kita lawan atau pada tahap kultivasi apa mereka berada. Satu-satunya hal yang perlu kita ketahui adalah waktu dan tempat. Seluruh area terdiam sesaat. Semua orang terguncang oleh apa yang dia katakan. Mereka tidak bisa bergerak 1 inci pun dan menatap bodoh ke belakang Suke, yang tampak bersinar secara misterius dengan rantai baja di bawah sinar bulan. Pada saat yang sama, notifikasi sistem sudah terdengar di kepala Suke. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke karena berhasil bertindak tangguh. Anda telah dihadiahi 2.400 acting tough points. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke karena berhasil bertindak tangguh. Anda telah dihadiahi 3.200 acting tough points. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke karena berhasil bertindak tangguh berhati dingin. Anda telah menerima hadiah spesial 5.000 acting tough points. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke karena mendapatkan pencapaian baru, bertindak tangguh berhati dingin. Anda telah secara resmi naik level ke orang suci bertindak keras. Semua item di sistem store akan tersedia dengan diskon 20%. Ding! Tuan rumah Suke, harap perhatikan bahwa Anda memiliki paket baru yang siap diterima. Surat. Suke dikejutkan oleh prompt sistem. Kemudian, sukacita bersinar di matanya. Dia segera memanggil sistem. Ada paket besar di antarmuka, yang berbunyi. Pengirim, Yekyu. Penerima, Suke. Kartu SIM saya, apakah akhirnya di sini? Senyum menghiasi bibir Suke saat dia memindahkan bungkusan itu ke penyimpanan deposit sistem dengan pikirannya. Selanjutnya, dia memimpin tim maju saat dia melanjutkan kampanye anti pemalsuan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kali ini Suke mempercepat tindakan kerasnya. Di luar kota, di wilayah keempat, Suke menyatakan, rekan kultivator Zongkui, wilayah ini adalah salah satu pelanggar yang paling merajalela. Mereka telah merampok banyak desa dan bahkan menjual anak-anak mereka. Ledakan. Kode _epi terbaru ada di situs web, freewebnovel.com. Tanpa kata-kata lagi, Suke mengangkat pergelangan tangannya dan melemparkan rantainya. Wilayah itu langsung hancur. Di wilayah kelima, sekali lagi Suke menyatakan, rekan kultivator Zongkui, para kultivator di sini juga menjijikkan. Mereka menjuluki diri mereka fraksi persetan surgawi, sambil melakukan hal-hal yang teduh.
Mereka bahkan mengklaim bahwa Suke adalah orang yang menyuruh mereka menyebut diri mereka fraksi persetan surgawi. Apa? Peniru? Hancurkan mereka! Suke melotot dan melemparkan rantai itu lagi. Seluruh manor dihancurkan di tempat. Malam itu, Suke menghancurkan banyak kekuatan yang merupakan penipu dari fraksi surga yang meledak. Ketika mereka kembali ke kota kekaisaran keesokan harinya saat fajar, seluruh kota terbalik oleh tindakannya dan terkejut tak bisa berkata-kata. Brengsek! Zhongqi sendiri telah memusnahkan begitu banyak kekuatan hanya dalam 1 hari 1 malam? Dia menakutkan. Tepat, fraksi surga yang meledak adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Hei, siapa yang waras akan menyinggung fraksi surga yang meledak? Hanya orang bodoh yang akan bunuh diri, berlarian berpura-pura menjadi fraksi surga yang meledak. Ya, fraksi surga yang meledak sangat bergengsi sehingga masing-masing dari mereka adalah penguasa. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa ditiru oleh orang-orang rendahan. Sekarang fraksi langit meledak yang sebenarnya telah keluar dan membersihkan para gangster palsu itu, kita akhirnya bisa memiliki kedamaian di kota kekaisaran. Ya, terima kasih kepada fraksi surga yang meledak. Banyak orang bertepuk tangan dengan sepenuh hati. Namun, dalam waktu kurang dari setengah hari, situasinya berubah lagi. Tanam mereka, tanam semuanya. Tanam mereka keras. Memimpin lusinan pembudidaya ke banyak bukit tandus di luar kota, Suke memerintahkan mereka untuk menanam segala macam slogan di seluruh pegunungan. Fraksi surga yang meledak tidak terkalahkan. Fraksi surga yang meledak itu perkasa? Zhongqi dari fraksi surga yang meledak ada di sini. Joker dari fraksi surga yang meledak ada di sini. Jika fraksi surga yang meledak berperang, tidak ada sehelai rumput pun yang akan tumbuh. Ketika fraksi surga yang meledak muncul, yang mereka tinggalkan hanyalah seutas benang dan 1 jarum. Slogan yang tak terhitung jumlahnya berkibar tertiup angin di pegunungan seperti komentar peluru di video. Mereka cukup menarik untuk dilihat. Mereka tampaknya menyebar ke kota kekaisaran secara perlahan. Tiba-tiba, orang-orang di kota kekaisaran tercengang. Apa-apaan? Ini, kekejaman macam apa ini? Aku merasa pingsan, untuk berpikir bahwa setelah fraksi surga yang meledak akhirnya hilang, fraksi surga yang meledak yang sebenarnya tetap ada, dan mereka sama frustasinya. Bodoh, fraksi surga meledak palsu memang mematikan, tapi fraksi surga meledak yang asli hanya menyebalkan. Kamu benar, lagi pula, mereka hanyalah faksi yang penuh nafsu dan nakal, sangat berbeda dari semua pelacur di luar. Akhirnya, para penjaga di kota kekaisaran menutup mata terhadap jalan mereka. Departemen promosi Suke dari fraksi surga yang meledak telah memasukkan slogan di mana-mana. Sementara itu, Suke dan Budfest telah kembali ke kota kekaisaran. Tepat ketika mereka memasuki sebuah penginapan untuk menetap, seorang penjaga istana datang menemui mereka. Ternyata Nyonya Ya ingin bertemu dengannya. Suke tersenyum. Nyonya Ya kemungkinan besar ingin mendengar berita tentang Suke. Dia melambaikan tangannya dan menjawab penjaga, kembali dan beritahu Nyonya Ya bahwa Suke akan ada di sana malam ini. Ya Pak, penjaga itu menjawab dengan cepat dan pergi. Suke kemudian memasuki ruangan dengan Budfest. Budfest segera menempati tempat tidur dan berpose menggoda, berkata, kamu benar-benar lelah. Kecil, ambilkan aku makanan. Membanting. Suke melemparkan kail ke arahnya, dan itu membuat suara teredam saat mengenai Budfest. Hanya 1 pukulan yang diperlukan untuk mengubah bentuk kail sepenuhnya. Budfest pingsan sesaat, lalu segera berguling di tempat tidur, meratap dengan menyakitkan, aku terluka. Saya sangat terluka dan sekarat. Hentikan aktingnya dan keluar dari sini. Alternatifnya, saya akan membuat Anda menonton saya makan malam ini saat Anda pergi makan malam. Suke memelototi Budfest. Dia sudah lama mengetahui bahwa tubuh fisik Budfest tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menyakitinya, tetapi dia berpura-pura terluka dan meratap setiap saat. Bukankah dia hanya meminta pemukulan? Apa, kita makan makanan enak malam ini? Apa yang kita makan? Apa yang kita makan? Mata Budfest berbinar saat mendengar ada makanan, wajahnya penuh kegembiraan. Rebusan daging, daging rebus juga. Suke menanggapi dengan dingin. Wow, itu bagus. Saya suka itu. Ngomong-ngomong, daging apa itu?
Daging anjing. Dasar. Setelah beberapa percakapan dengan Buttfast, Suke berhasil mengusirnya dari tempat tidur. Kemudian dia berbaring di atasnya dan dengan cepat memanggil antarmuka sistem. Di penyimpanan deposit, paket yang dikirimkan tergeletak diam-diam. Sistem, buka parsel. Detak jantung Suke semakin cepat. Desir. Beberapa berkas cahaya melintas di antarmuka penyimpanan deposit. Ding, item baru kartu SIM seluler ditemukan. Ding, item baru 200 rokok palsu mutant ditemukan. Berengsek. Rokok palsu, apalagi mereka mutan? Mata Suke terbuka lebar karena terkejut, dan dia duduk dari tempat tidur. Dia kemudian membaca pengenalan rinci dari 2 item. Kartu SIM seluler. Kartu SIM seluler dari bumi, kartu pintar yang diperlukan untuk ponsel digital GSM Anda. Rokok palsu mutant. Rokok palsu dari bumi telah menjadi mutan setelah tercemar oleh sumber yang tidak diketahui dalam perjalanan mereka. Efek, rokok palsu mutan memberi Anda kekuatan tanpa batas. Saat pembawa acara merokok saat bertingkat tangguh, dia akan dihadiahi dengan poin bertindak tangguh ganda. Efek samping, merokok berbahaya bagi kesehatan Anda. Omong kosong. Suke mengutuk pelan setelah membaca pengantar. Jangan beritahu dia bahwa rokok ini hanyalah rokok palsu biasa yang telah bermutasi dalam perjalanannya dari bumi. Sial, YQ ini pasti bodoh. Dia tidak hanya membeli rokok palsu, tetapi dia juga membeli 200 batang. Dengan IQ-nya, akan sulit baginya untuk mewarisi namaku dari Act of King. Suke menggelengkan kepalanya karena kecewa. Namun, dia agak senang. Rokok mutan palsu ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dengan hadiah ganda, hari dia bisa kembali ke bumi tidak akan lama lagi. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya bersemangat saat ini adalah kartu SIM. Sistem, cepat, ambil ponsel saya dan kartu SIM. Oh ya, dan tolong ambil penguat sinyal juga. Suke memanggil sistem dan mengeluarkan semuanya. Dia kemudian mengambil kartu SIM dan memasukkannya ke dalam ponsel. Akhirnya, dia menyiapkan 4 penguat sinyal. Bip-bip. Dengan suara renyah dari telepon yang dinyalakan, layar menyala. Itu adalah perasaan akrab yang sudah lama tidak dialami Suke. Buttfast, yang berada di sebelahnya, mendengar suara itu dan segera menghampiri. Dengan mata terbelalak ingin tahu, dia bertanya, "Apa ini, nak? Bisakah kamu memakannya? Ini sangat kecil sehingga tidak terlihat terlalu mengenyangkan." Ini disebut ponsel. Suke dalam suasana hati yang baik sehingga dia melewatkan omelan yang biasa. Dia menatap ponselnya dengan senang sambil menunggu ponselnya menyala. Mata Buttfast cerah dan bersemangat. Ponsel? Suke tertawa, matanya tertuju pada layar ponselnya. Pada saat ini, ponsel telah berhasil dan benar-benar melakukan booting. Layar, antarmuka, dan aplikasi yang familiar telah kembali. Hati Suke bergetar. Dia mengira dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke bumi dan menggunakan apapun yang berhubungan dengan bumi. Dia pikir dia harus menghabiskan seluruh hidupnya di dunia kultivator yang luas ini. Namun, sistem yang kuat telah membangun jembatan antara dunia ini dan bumi untuknya. Ini tidak mudah. Ini benar-benar tidak mudah. Hati Suke penuh dengan segala macam perasaan. Namun ketika melihat intensitas sinyal ponselnya, dia hampir membantingnya karena saking marahnya. Tidak ada sinyal. Bagaimana ini bisa terjadi? Titik. Omong kosong. Ini sangat menyebalkan. Saya mendapatkan kartu SIM ini dengan berjuang melalui segala macam kesulitan dan kesulitan, tetapi tidak ada sinyal. Berengsek, sistem, Anda sebaiknya memberi saya penjelasan mengapa penguat sinyal ini tidak berfungsi. Suke segera berteriak pada sistem. Sistem menjawab dengan tenang, ding. Sistem menyarankan agar host mengubah posisi penguat sinyal. Silakan pilih tempat yang lebih tinggi di area terbuka atau tambahkan lebih banyak penguat sinyal. Lebih banyak penguat sinyal? Ini tidak mungkin. Penguat sinyal adalah penyangga sistem, yang tidak dijual seperti tali merah perkawinan, dan hanya dapat diperoleh dengan membuka tas hadiah. Tapi sekarang, Suke tidak punya tas hadiah lagi. Jadi, mustahil baginya untuk mendapatkan lebih banyak penguat sinyal. Oke, biarkan aku mengubah posisi. Suke mendapatkan kembali harapan. Dia memikirkannya sejenak dengan memutar matanya.
lalu dia melompat keluar jendela dengan 4 penguat sinyal di tangannya dan langsung berlari menuju atap hotel. Omong kosong, bocah kecil, apa yang akan kamu lakukan? Tunggu aku. Buttface juga melompat keluar, mengikuti Suke setelah melihat tindakannya. Suke menempatkan penguat sinyal di atap hotel. Penguat sinyal ini seperti antena, yang dapat disesuaikan dengan mudah. Pada saat yang sama, dia menatap layar ponsel. Namun, masih belum ada sinyal untuk telepon. Itu seperti baskom berisi air dingin yang mengalir ke kepalanya. Bocah cilik, apa ini? Buttface berjalan dan menginjak salah satu penguat sinyal. Tuhanku, Buttface, jangan, teriak Suke segera. Ding. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, nada peringatan datang dari ponsel. Suke terkejut dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apakah ini nada peringatan dari pesan singkat? Dia beralih ke layar ponsel lagi. Seperti yang diharapkan, beberapa pesan singkat dari penyedia layanan muncul di telepon untuk menunjukkan bahwa nomornya telah berhasil digunakan. Kemudian, dia menemukan pesan no signal telah menghilang. Sekarang sinyal sedang berjuang antara 1 bar dan 2 bar. Meski sinyalnya masih cukup buruk, dia berhasil menerima sinyal dari bumi. Ahahaha, aku berhasil. Akhirnya aku berhasil. Fei Fei, benar, biarkan aku meneleponnya sekarang. Suke sangat bersemangat dan tidak sabar untuk menelepon adik perempuannya. Namun, ketika dia membuka daftar kontaknya, dia menemukan dia tidak memiliki nomor telepon siapapun. Dia bahkan lupa nomor telepon adik perempuannya. Oh tidak. Ini benar-benar mengerikan. Suke langsung putus asa. Apa yang sedang terjadi? Buttface menghampirinya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia mencoba menghibur Suke. Tidak apa-apa, bocah nakal, kamu akan mengetahuinya. Suke kesal dan hendak menghukum Buttface. Namun, saat Buttface datang, ponselnya langsung kehilangan sinyal. Apa? Suke terkejut. Lalu dia berkata, menunjuk ke arah Buttface, Buttface, jangan mendekat, mundur. Apa? Buttface bingung. Hentikan omong kosong itu, kembali saja ke tempat kamu berdiri tadi. Mengapa? Aku bukan pelayanmu. Aduh, oke, saya akan segera mundur. Oke, sekarang lepaskan kakimu dari barang itu dan datanglah. Oke, sekarang kamu kembali dan menginjaknya lagi. Brengsek. Seperti yang diharapkan, Buttface, kamu memiliki penguat sinyal di tubuhmu kan? Apa? Penguat sinyal? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Buttface menggelengkan kepalanya dengan bingung. Suke tidak berkata apa-apa selain mengembalikan Buttface ke posisi semula. Bokong, jangan bergerak. Saya akan mengunduh sesuatu. Suke berkata sambil mengaktifkan jaringan 4G ponsel untuk mengunduh aplikasi dari internet. Karena saya tidak dapat menghubungi teman saya melalui ponsel, saya dapat menghubungi mereka melalui internet yang kuat. Suke ingat bahwa dia telah mendaftarkan akun WeChat-nya dengan nomor kikinya sebelum dia tewas dalam kecelakaan mobil. Banyak teman sekelas dan gurunya ditambahkan ke WeChat-nya, termasuk adik perempuannya, Su Fei Fei. Oleh karena itu, dia berencana mengunduh WeChat untuk menghubungi mereka. Namun, kecepatan pengunduhan benar-benar menyedihkan di bawah intensitas sinyal yang begitu menyedihkan. Setelah sekian lama, halaman web tidak dibuka dan masih buffering. Tapi Suke memiliki kesabaran yang cukup untuk ini. Dia berdiri di atap dengan tenang menunggu pembukaan halaman web. Buttface menjadi tidak sabar. Ketika dia mencoba melarikan diri, dia menemukan dia tidak bisa bergerak. Omong kosong, bocah kecil, apa yang kamu lakukan padaku? Biarkan aku pergi, Buttface segera berteriak. Jangan bergerak, tetap di sana untuk bertindak sebagai penguat sinyal, jawab Suke, tanpa mengangkat kepalanya. Buttface terkejut, kemudian dia menangis, bocah kecil, biarkan aku pergi. Anda cabul, apa yang akan kamu lakukan? Suke mengabaikan teriakannya dan memusatkan perhatiannya pada ponselnya. Akhirnya, kerja keras mereka membuahkan hasil. Halaman web dibuka. Suke segera mulai mengunduh WeChat. Pengunduhan sangat lambat. Setelah sekian lama, progres bar baru saja mencapai 0,1%. Ini tidak akan berhasil. Saya harus menghabiskan waktu lama untuk mengunduh WeChat. Aku tidak bisa membiarkan ini. Suke memutar matanya. Saat berikutnya, sebuah ide muncul di benaknya. Dia segera mengaktifkan antarmuka sistem.
Setelah beberapa saat mencari, dia berhasil menemukan cara membuat penguat sinyal sederhana di antara banyak buku. Hahaha, ini adalah bantuan dari surga? Suke tertawa keras. Kemudian, dia mulai membuat penguat sinyal sederhana dengan banyak kaleng sesuai dengan bukunya. 4 jam kemudian, dia berhasil memotong 20 kaleng dan meletakkan semuanya di atas kepala Buttfast. Dia mengabaikan teriakan Buttfast. Saat dia melihat layar ponsel, senyum tipis muncul di wajahnya. Kemajuan unduhan. 1,2%. 2,2%. 2,8%. 3,1%. Saat malam tiba, nada peringatan terdengar dari ponsel. Ding. Suke menghela nafas lega dan tidak bisa menahan kegembiraan liar di hatinya. Akhirnya, unduhan selesai dengan sukses. NVEL akan diperbarui terlebih dahulu di FREEBNVEL.com. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.